Untuk mengetahui situasi terkini dari Tol Gringsing, Jawa Tengah, kita akan langsung ke koresponden CNN Indonesia Miladia Rahma yang sekarang berada di sana. Selamat pagi Mila. Bagaimana kondisi di sana saat ini dan kita mendapatkan informasi bahwa tol fungsional pada malam hari akan ditutup. Apakah ada alternatif yang diberikan dari Kemenhub dan bagaimana situasinya saat ini? Oke. Selamat pagi Joy, saat ini saya tepat di samping jalur darurat dari Kaligangsa tepatnya, jadi bukan dari Gringsing. Joy, saya harus koreksi sebentar karena saya melaporkan dari titik Kaligangsa yang merupakan titik yang berada di Kabupaten Tegal begitu. Memang betul, sejak pukul 6 pagi tadi jalur darurat ini sempat dibuka dan antriannya memang cukup panjang. Tampaknya animo masyarakat untuk menggunakan jalur darurat ini memang cukup tinggi sehingga tadi panjang antriannya mencapai 2 km. Dan setelah kemudian arus lalu lintas di tol Brexit, keluar tol Brexit memang sempat mereda, sempat lengang, maka jalur ini sementara ditutup. Jadi untuk arus lalu lintas atau kendaraan dari arah Jakarta semua dialihkan menuju ke Brexit. Tapi kemudian situasi berubah, kondisi lalu lintas juga sudah mulai ramai lagi, sehingga memang tadi beberapa saat yang lalu sekitar pukul setengah 9 sampai jam 9 kurang memang panjang antrian di Brexit ini sempat panjang, jadi 5 km, sehingga mau tidak mau pada pukul 9 kurang 10 menit jalur darurat ini kembali dibuka lagi. Nah, saya akan ajak Anda, Joy, untuk melihat sebenarnya suasananya seperti apa, bagaimana kondisi jalanan ini. Pak, kita coba jalan ya, pelan-pelan. Ada satu hal yang harus dipahami dan juga diingat oleh para pemudik yang melewati jalur darurat ini. Yang pertama adalah pastikan kecepatan kendaraan Anda tidak lebih dari 40 km. Mengapa? Karena Joy, mungkin Anda sudah tahu bahwa kalau kita bicara tentang jalur darurat ini belum 100% rampung, jadi masih ada banyak kendala. Anda bisa melihat ini, kalau kita keluar begitu ya, ini jalannya meskipun sudah dibeton tapi memang belum halus betul. Di samping kanan dan kiri juga masih belum ada pagar penghalang begitu, sehingga memang jarak antara jalan dengan dataran atau tanah di sebelahnya ini memang tidak ada penghalang. Jadi betul-betul ini juga harus diwaspadai oleh para pemudik. Satu lagi, rambu mungkin kita sudah melihat sedikit banyak sudah ada begitu, tapi yang juga mungkin Joy bertanya, penerangan ini juga menjadi sebuah perhatian khusus dari pihak kepolisian yang juga terus diingatkan kepada para pemudik. Memang penerangan di jalur Batang, kemudian jalur Kaligangsa sampai ke Gringsing ini masih minim sekali penerangan, meskipun sudah disiapkan beberapa penerangan dari Inavis, dari pihak kepolisian, Polda DIY, maksud saya Polda Jawa Tengah juga sudah disiapkan, namun ini memang masih belum maksimal. Jadi betul-betul harus dipersiapkan. Itulah kemudian yang menyebabkan jalur hanya dibuka jika kondisi lalu lintas atau kepadatan lalu lintas ini terjadi di arteri misalnya atau di Brexit begitu. Nah, kalau kemudian kita beberapa hari ke belakang melihat sejauh ini operasional dari jalur darurat ini hanya berlaku dari pukul 6 pagi sampai dengan paling maksimal pukul 8 malam. Mengapa? Karena memang diharapkan betul kondisinya kalau malam sebisa mungkin, kalau misalnya arus lalu lintas di kawasan Brexit ini masih memungkinkan untuk dilalui, ini kalau malam harus ditutup. Mengapa? Karena resiko-resiko yang tadi saya sebutkan. Satu lagi juga yang juga kita perlu informasikan juga kepada para pemudik, tampaknya tadi kami sudah berbincang dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Roy Kelumowa, yang menyatakan bahwa sudah ada kenaikan jumlah kendaraan secara signifikan begitu. Kalau kemudian dari hari pertama misalnya H-7 misalnya, kenaikannya 1%, 2% secara bertahap. Kemarin ini angka kenaikannya sudah 109% dibandingkan hari-hari biasa. Dan prediksinya adalah puncaknya arus mudik terutama ya di jalur Pantura juga dan di jalur selatan ini akan terjadi pada hari ini sampai dengan esok hari. Nah, Joy, di samping saya ini kalau kita melihat jalannya semakin mengecil ya. Ini hanya cukup untuk dilalui 2 buah mobil. Di bagian kanan ini tampaknya juga ada tempat peristirahatan sejenak begitu. Ada masyarakat banyak berhenti di sini, ada juga para pedagang dari masyarakat sekitar yang kemudian membuka lapaknya di sini. Ada, kita melihat pelan-pelan sebentar Pak, di sini kita lihat ada kios dari Pertamina yang kemudian menjual bahan bakar begitu, namun juga kapasitasnya tidak banyak begitu. Jadi Joy, ini penting sekali untuk diperhatikan. Boleh kita laju lagi Pak? Ingat di bawah 40 km. Anda jalannya belum rata, jadi hal yang perlu saya ingatkan lagi, karena jumlah rest area di sini cukup terbatas, dari 100 km jalur yang kemudian
jalur darurat yang juga sudah dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan juga pemerintah ini, memang rest areanya masih terbatas, hanya sekitar 11 rest area, seperti yang disampaikan oleh Kakor Lantas Polri. Dan jaraknya pun cukup jauh, sehingga betul-betul ketika melintasi jalur darurat ini, pastikan BBM-nya juga sudah terisi. Anda juga harus terus mengupdate informasi melalui aplikasi, misalnya GoMudik, atau Waze, atau Google, untuk bisa memantau Anda akan keluar di mana. Satu hal juga yang penting disampaikan hari ini, Joy, ada informasi dari Wadirlantas Polda Jawa Tengah yang menyatakan untuk hari ini akan ada perbaikan di seksi Batang menuju ke Gringsing. Untuk sementara, maka arus lalu lintas atau kendaraan yang masuk dari Kali Gangsa ini akan dikeluarkan semuanya di exit Sewaka yang ada di Kabupaten Pemalang. Nah, kita masih belum tahu juga akan berapa lama arus lalu lintas ini akan keluar di exit Sewaka ini. Kita masih menunggu karena sampai dengan hari ini proses pengerjaan dari Waskita Toll Road juga masih terus dilakukan. Sekali lagi saya terus menghimbau kepada pemudik, besok, malam ini sampai besok sudah mencapai puncaknya, pastikan betul jangan sampai Anda perbekalannya kurang, BBM juga harus terisi karena kita tidak tahu kondisi seperti apa. Tadi juga disampaikan bahwa kalau kita lihat secara garis besar, Joy, jumlah pemudik memang meningkat. Kendaraan roda 4 ini meningkat sekitar 13, hampir 14% lah, dari 3,4 juta menjadi 3,6 juta. 60% diantaranya melewati Pantura. Dan kemudian tadi saya sempat berbincang dengan Kakor Lantas Polri juga dari Wadirlantas Polda Jawa Tengah mengatakan ini menjadi salah satu favorit. Jadi pastikan jangan kemudian membuat atau melewati jalur darurat ini tanpa juga seizin pihak kepolisian karena resikonya juga cukup tinggi, dan pastikan ini bukan jalur utama. Jadi masih ada beberapa alternatif jalur yang lain, misalnya arteri Pantura atau lewat Brexit. Untuk sementara itu, Joy, kembali ke Anda di studio. Ya, lengkap sekali informasinya Miladia Rahma. Terima kasih atas laporan Anda.